karena kita punya ciri khas Pop FM salah satu dari dulu untuk pendengar kita adalah nobar, ngebagi-bagi tiket secara gratis untuk yang luar biasa karena kita menjadi radio pertama dan satu-satunya juga sampai hari ini yang ada di aplikasi GoPlay. Sebelum pandemi kita menjadi official radio partner untuk Tamrin City menggelar ulang tahun itu di hari batik kan. Radio Visit. Oke, saya boleh tambahin sedikit, Mbak Dinu dan Mbak Rika? Ya, silakan Mbak Manda. Kalau ditanya mungkin atau enggak, ya sudah pasti mungkin. Karena kita terus bergerak gitu lah ya untuk radio, kita terus adaptasi. Cuma kalau namingnya sudah giveaway, itu of course there's a prize for listener gitu. Kalau namingnya giveaway, tapi sering banget juga kita tuh punya sesuatu susupan yang itu tidak ada hadiahnya, tapi kita butuh mereka jawab. Nah itu jadi gini, penyiar Pop FM setiap open mic every day itu pasti punya flyer, ya punya flyer. Nanti aku boleh deh kirimin contoh-contohnya ke teman-teman Bright. Jadi mereka punya flyer yang di-upload di WhatsApp status ataupun di IG story kita. Nah itu berupa pertanyaan. Jadi misalnya Adit pagi-pagi, dia kan siaran pagi nih Dit. Terus Adit misalnya mau tahu kopi itu yang biasa diminum tuh kopi yang apa sih? Misalnya kopi hitam atau kopi creamer atau kopi susu gitu. Ya Adit tuh biasa bikin di WhatsApp status, ada template-nya sendiri yang kita bikin secara profesional. Jadi kayak kopi lo pagi ini apa dan lo lagi pengen kopi apa. Contohnya kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya kita butuh jawaban dari teman-teman pendengar, tapi of course itu ada sisipan, artinya tidak ada hadiah di situ. Itu semua penyiar pasti lakukan itu sebelum siaran. Dia pasti punya tema, yang temanya itu ada di template WhatsApp statusnya kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Manda. Yes, mereka. Masih ada lagi? Cukup ya? Cukup. Okay. Mungkin mau jelasin yang soal off air yang biasa dilakukan oleh Pop FM, karena Pop FM juga banyak apa ya, revenue itu justru dari off airnya gitu kan. Oke, boleh Mas Ilham atau Oke, yang event ya dari saya mungkin seperti Mbak Manda bilang, event juga menjadi salah satu tempat kami nyari duit. Makanya 2 tahun ini pusing nggak bisa ngadain event, bete juga di kantor. Tapi tenggat 2022 ini sudah mulai sedikit bisa kita lakuin. Kalau mungkin bisa flashback dengan apa yang udah kami lakuin event sebelum pandemi itu beberapa venue kita punya tempat-tempat khusus buat off air kayak di Tamrin City. Sebelum pandemi kita menjadi official radio partner untuk Tamrin City menggelar ulang tahun itu di hari batik kan, 2 Oktober kalau hari ulang tahunnya. Nah biasanya sudah berapa tahun kemarin itu sebelum pandemi kita ngadain terakhir 2019 Oktober 2019. Di situ saya yang in charge untuk acaranya itu sendiri. Kita bikin 3 hari dan ngadirin Geisha sama The Massive sama beberapa artis-artis bawahnya lagi. Artis utamanya Geisha dan The Massive. Terus juga selain kegiatan musik kita juga ngadain seminar-seminar dengan beberapa kampus kayak Bina Nusantara, BINUS yang juga harus kita stop selama pandemi karena tidak mungkin bikin. Terus juga event-event seperti di kampus-kampus lain yang sering kita adain, kadang by request juga dari kampus yang mau event apa. Kebetulan kalau BINUS lebih pengennya seminar, kita prepare narasumber, kita menjadi runner lah istilahnya. Nah selama pandemi seperti kita semua tahu, semua kegiatan off-air harus istirahat. Dan kami nggak mau juga istirahat cuma di kantor, bete juga, akhirnya tetap muter otak apa yang harus kita lakuin. Dan seperti orang lain lakuin adalah virtual. Salah satunya yang menjadi goals kita di sini dulu di tahun 2021 adalah ulang tahun Pop FM yang kedua 3.
Tapi ternyata masih lanjut PSBB, akhirnya bikin manajemen bilang jangan bikin off air deh gitu, karena ngeri juga. Akhirnya kita cari-cari jalan keluar, ketemulah dengan GoPlay yang akhirnya bikin kami jadi bikin ulang tahunnya konser virtual di 31 Agustus 2021 sampai 8 September kita adain 8 hari dengan total 23 artis sesuai dengan ulang tahun Pop FM di tahun kemarin itu 23. Karena itu menjadi ambisi saya, pengen bikin sesuaiin sama ulang tahunnya Pop FM, artisnya gue cari deh 23 gitu. Agak nekat saya dan Mbak Manda waktu itu. Waktu nggak terlalu banyak tapi kepengenannya banyak lagi pandemi gitu, dan duitnya nggak banyak. Tapi thank God acaranya berhasil. Dari GoPlay kita dapat support yang luar biasa karena kita menjadi radio pertama dan satu-satunya juga sampai hari ini yang ada di aplikasi GoPlay. Makanya di saat mereka kita ajuin proposal untuk pengajuan itu, mereka sangat happy. Terus plus juga kalau radio nyariin artis lebih murah, pasti makanya mereka happy. Kalau mereka nyari sendiri gak dapat segitu. Itu yang kita lakuin selama pandemi, dan memang tidak banyak event yang bisa kita gerakin. Kita hanya ngadain Zoom termasuk kerjasama media partner. Kalau itu kan tidak ada terjun langsung tim Pop FM kayak kita selama pandemi ada dengan Trinity Optima, kita kerjasama untuk konser virtualnya Afgan, untuk konser virtualnya Mawar Eva waktu itu, terus juga saya lupa Devano dan Indra, anaknya Tante Iis itu, tapi itu lebih sifatnya kerjasama media partner aja sih, kita nggak terlibat secara langsung. Nah, setelah pandemi kita mulai ancang-ancang dari akhir tahun kemarin, saya dan Mbak Manda sudah kembali cari-cari proposal lama kami, mulai kami gerak lagi. Dan yang pasti event pertama yang memang sudah ongoing dari zaman lama adalah kerjasama official partner kami bersama Falcon Pictures. Falcon Pictures salah satu PH film terbesar di Indonesia, menjadi rekanan wajib Pop FM, satu grup, bukan hanya Pop FM Jakarta tapi CPP. Nah, di Februari kita sudah mulai lagi karena kita punya ciri khas Pop FM, salah satu dari dulu untuk pendengar kita adalah nobar, bagi-bagi tiket secara gratis untuk pendengar, dan itu privilege buat kita untuk mengklaim pendengar kita bisa kita duluin nonton sebuah film karya Falcon gitu. Nah, Februari kemarin thank God sudah bisa dilanjut lagi, bioskop sudah buka di Februari walaupun masih terbatas dan penontonnya disuruh sedikit dulu. Kita sudah bikin lagi event kecil-kecilan. Kalau kerjasama dengan Falcon, kita Pop FM sebagai IO lah mungkin bisa disebut, atau runner ya. Tergantung request dari Falcon nanti datangnya. Pop FM tolong bikinin event untuk film ini di sini dong, di mall ini dong. Nah, itu by request dan kita biasanya gerakin sesuai dengan request dari Falcon. Yang terakhir kita lakuin untuk film Miracle Insal Number 7 tanggal 13 September kemarin di Ciplas Ramayana Depok, yang alhamdulillah mendapat animo yang luar biasa. Balik lagi kita ngadain, kenapa di Depok kita pilih ya karena Depok kita punya massa yang luar biasa. Tinggal di WhatsApp, di Instagram kita suruh mereka datang, alhamdulillah mereka akan dengan senang hati, apalagi kita janjiin bisa ketemu Vino, Tora kemarin. Alhamdulillah itu Falcon puas, penonton 100% datang. Dan kemungkinan karena film Falcon banyak, tapi bulan Oktober akan kosong dulu karena mereka mengurus musik. November, Desember, dan insya Allah di 2023 masih akan sudah standby waiting list film-film Falcon yang mereka akan mintain kita untuk bikin eventnya. Mungkin kita bisa sebut itu event kecil sih, karena memang kami Pop FM hanya sebagai runner di situ. Artis sudah ada stok dari Falconnya. Yang ribet kalau bikin event biasanya kan ngurus artis, jadi ini lebih gampang. Dan beberapa event-event yang sedang kami pikirkan untuk melanjutkan dengan klien-klien dulu kayak Tamrin City, Lagun Bekasi yang sudah menghubungi lagi, yang udah say hi lagi ke Pop FM. Halo Pop FM, pandemi udah kelar nih, yuk kita lanjut. Itu yang akan kita lanjut lagi pastinya, karena saya pribadi yang megang event kalau selama pandemi juga gatel juga gitu rasanya kalau radio nggak bikin event. Nah, mudah-mudahan nanti ada 1, 2 atau banyak hal yang bisa dapat bantuan dari brand juga untuk kita do something untuk event off air kah, untuk on air kah gitu. Paling harapan dari saya sih. Paling gitu sih beberapa event yang bisa saya share yang ingat sekarang di kepala. Paling gitu, Mas, Mbak. Oke,
makasih Mas Zaki. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Ya, penjelasan Mas Zaki panjang lebar luar biasa, Mbak Dino. Ya, mungkin bisa ditampilin satu video yang dikirim sama Mbak Manda kali ya. Iya. Event yang dijalankan. Silakan Mas Ilham. Ada informasi lain yang mau disampaikan, Mbak? Oh ya, Manda? mungkin Atau tambahan sudah? tadi ya. Saya jadi ingat nih melihat Boleh. video terusan di Ramayana Depok. Memang sudah jadi klien sih dari zaman kita dulu di Depok. Saya masih siaran. By the way, saya udah 11 tahun di sini, Mas Mbak. Jadi dulu masa di Depok saya masih siaran tuh, Ramayana udah jadi klien kita. Makanya kemarin ketemu akhirnya kayak reunian, Mas kemana aja Pop FM, kita do something lagi yuk selain ini. Nah ini saya dan Mbak Manda sedang ngobrol-ngobrol sih sama mereka, karena mereka challenge kita untuk bikinin roadshow, betul ya Mbak Manda ya, untuk roadshow di Ramayana yang belum tahu kapan, apa ada di mana dan kapannya. Mereka minta kita bikinin kegiatan rutin mereka untuk beberapa store mereka di sekitaran Jabodetabek gitu sih pengen nanti, tapi masih dalam pembicaraan ya Mbak Manda ya untuk Ramayana. Paling gitu tambahnya Mbak. Makasih. Udah cukup jelas ya, semuanya jelas banget. Cukup ya, mungkin ya. Maaf, sebelum closing, barangkali dari Boleh. Mbak Manda silakan disampaikan closing statement-nya dari Pop FM. Ya, buat ngajak ke klien-klien supaya jangan ragu buat spending money-nya ke Pop FM. Silakan. Silakan Mbak Manda. Thank you Mas Budi, thank you juga saya ucapkan untuk teman-teman Bright yang sudah memfasilitasi di Zoom. Saya merasa terapresiasi dengan hal ini, dan ini semoga bisa menjadi mediator antara kami di Pop FM untuk menyentuh brand-brand di luar sana yang memang belum tersentuh oleh kami, apalagi brand yang ada di Depok, karena kami sudah jelaskan tadi memang secara primary kita paling banyak brand placement-nya adalah dari wilayah Depok. Dan semoga, tentunya tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Budi, semoga habis ini ada brand yang nonton dan langsung bisa spending di Pop FM, karena kami memiliki aset yang begitu cukup bisa diperhitungkan
seperti aset-aset sosial media dan engagement kita terhadap listener juga luar biasa ya. Kita tuh pendengar kita loyal banget. Hampir tidak pernah dalam satu hari pun kami tidak dikunjungi oleh pendengar untuk membawa hadiah, makanan. Itu juga sebagai wujud atau bukti bahwa berarti kita masih eksis ya di luar sana gitu. Terus giveaway kita yang juga kita jalankan dan mereka sangat excited walaupun jauh. Mayoriti lagi-lagi pemenang juga banyak dari Depok, tapi mereka jauh-jauh ambil hadiah ke kantor kami. Itu juga apresiasi yang tinggi untuk listener Pop FM di luar sana gitu, sehingga bisa menjadi refleksi bagi kita untuk menjadi lebih baik of course, dan menjadi refleksi untuk teman-teman brand atau company untuk spending secara placement ya di Pop FM. Dan thank you tentunya untuk brand yang sudah menjadi mediasi untuk kami Pop FM dan brand di luar sana. Oke, Brighters, nggak kerasa sudah lebih dari 1 jam kita ngobrol bareng dengan teman-teman dari Pop FM Jakarta. Terima kasih untuk waktu dan sharingnya. Semoga kita sehat selalu dan kedepannya kita dapat bekerja sama untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya Dinu dan teman-teman dari Brand. Terima kasih banyak mengucapkannya. Terima kasih ya Mbak semuanya.